Ahasuerus mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester sang ratu. Dan Mordekai masuk menghadap raja, karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai. Dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya, supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester. Lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja serta sembahnya. Jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata, orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba. Maka jawab Raja Ahasuerus kepada Ester sang ratu, serta kepada Mordekai orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah disulahkan pada tiang, karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja. Karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan, pada tanggal 23, dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, ditulislah surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati, dan para pembesar daerah dari India sampai ke Ethiopia, 127 daerah, kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Maka
ditulislah pesan atas nama Raja Ahasuerus dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas, yang diternakan di pekudaan, dikirimkanlah surat-surat yang isinya Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama di segala daerah Raja Ahasuerus, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa. Dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa, berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan, serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan bersukacita, kegirangan dan kehormatan. Demikian juga di tiap-tiap daerah dan tiap-tiap kota. Di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan perjamuan serta hari gembira. Dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan yang benar dari kitab Ester pasal 8. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita lihat bagaimana Tuhan dengan kuasanya meninggikan Ester, gadis yatim piatu itu, yang bisa menjadi ratu, mendapat kasih sayang berlimpah-limpah dari banyak orang, karena dia memiliki
hati atau inner beauty yang sangat baik. Sebenarnya Ratu Ester hidup tentram dalam istana, tidak kekurangan apapun. Namun, ia rela mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang-orang sebangsanya. Tangan Tuhan bekerja melalui kehidupan Ester. Dan Tuhan juga mengangkat Mordekai dari keterpurukan menjadi orang yang dihargai, dihormati oleh raja dan seluruh masyarakat Media Persia. Dulu Mordekai ditindas dan Tuhan mengubahkan keadaan. Ia menjadi orang yang berhak berkuasa menyelamatkan bangsanya. Tuhan mengubahkan ratap tangis karena Haman menjadi sorak-sorai karena Tuhan melalui Ester dan Mordekai. Orang-orang yang dulu hidup tertekan, menderita, tersingkir, terhina, malu mengakui identitasnya sebagai Yahudi, dibalikkan keadaannya oleh Tuhan sehingga mereka mendapat keleluasaan, sukacita, kegirangan yang besar, kehormatan dari banyak orang. Ya, sehingga dicatat di ayat 17, banyak orang masuk menjadi orang Yahudi, mengaku diri Yahudi, karena orang-orang menjadi hormat dan takut kepada orang-orang Yahudi. Tuhan sanggup membalikkan keadaan bagi orang-orang yang hidup percaya dan mengasihinya. Karena Tuhan Raja segala raja berkuasa mengubah ratap tangis menjadi sukacita bagi umatnya. Ya, melalui Tuhan dan hanya karena Tuhan, maka keadaan bisa diubahkan. Apakah kita memiliki kesusahan hidup, ratap tangis? Tuhan sanggup merubah menjadi sukacita, damai sejahtera yang besar. Mari miliki iman dan pengharapan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, kemenangan kita bukan karena kekuatan dan kehebatan kita. Kemenangan kita sama seperti apa yang dialami orang-orang Yahudi pada masa Ester dan Mordekai, hanya karena anugerah Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Kitab Sefanya 3 ayat 12 mencatat, "Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan." Jadi kita sedikit, kita rendah, kita lemah, ya. Kita tidak berdaya. Mari kita datang sungguh kepada Tuhan, mempercayakan diri, mempercayakan hidup hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang sanggup mengangkat dan merendahkan orang. Segala kuasa ada di tangan Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Semangat, beriman, berdiri teguh, jangan goyah. Tuhan beserta kita. Amin.